Konnichiwa minasang. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di Bincang Bindi Channel. Oke, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, di video kali ini aku akan ceritakan nih bagaimana ceritanya bisa ke Jepang. Tadi gini nih ceritanya. Jadi cita-citaku dari dulu itu aku pengen banget ke luar negeri, entah itu kuliah ataupun kerja. Kebetulan bahasa asing yang aku pelajari selain bahasa Inggris adalah bahasa Jepang. Dan juga aku kuliah di jurusan sastra Jepang. Singkat cerita, setelah aku lulus kuliah, aku pengen banget nih ke Jepang. Setelah cari-cari info cara ke Jepang, akhirnya aku menemukan beberapa cara. Yaitu yang pertama, beasiswa kuliah. Ada banyak nih jenis-jenis beasiswa kuliah. Yang paling terkenal tuh salah satunya Mombu Kagagusho, beasiswa resmi dari pemerintah Jepang. Tapi karena beasiswa kuliah itu tesnya ribet dan saingannya banyak, jadi aku memilih cara lain. Cara yang kedua, magang atau kenshusei. Kenshusei ini ada dua jenis macam. Yang pertama, resmi dari pemerintah Indonesia. Dan yang kedua adalah lembaga swasta atau lembaga pembelajaran bahasa Jepang. Nah, yang program resmi dari pemerintah ini agak sulit. Saingannya seluruh Indonesia dan tesnya berat. Katanya, karena waktu aku cari info tidak ada lowongan yang terbuka waktu itu. Jadi aku mencoba cara yang kedua, yaitu magang lewat perusahaan swasta. Singkat cerita aku apply, sampai tes ke tempat perusahaannya yang ada di Cikarang. Dan aku udah bela-belain dari Malang sampai ke Cikarang. Dan ternyata gagal. Akhirnya aku mencoba cara berikutnya, yaitu cara yang ketiga, beasiswa khusus. Atau yang saya coba kali ini adalah beasiswa Asahi Shimbun. Apa itu beasiswa Asahi Shimbun? Asahi Shimbun dulu nih. Asahi itu nama perusahaan koran, dan Shimbun itu koran. Perusahaan koran nasional Jepang memberikan beasiswa untuk orang-orang asing untuk sekolah di Jepang. Tapi sekolahnya kita nggak bisa milih. Jadi udah ditentukan, yaitu sekolah bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang tertentu, dan itu selama 2 tahun. Akhirnya aku apply, dan puji Tuhan lolos. Di sini sekolah, sambil kerja part-time, nganter-nganterin koran. Karena program beasiswa dari perusahaan koran tadi itu mengharuskan kita untuk kerja part-time di perusahaannya. Sebagai imbalannya kita dibiayai sekolah dan kita dapat gaji dari kerja part-time itu. Tapi ini susahnya, kita harus bangun jam 1 malam, nyebar koran sampai jam 5 pagi. Setelah itu siap-siap, sekitar jam 7 berangkat ke sekolah, karena dari tempat tinggal ke sekolah itu akan memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Kemudian dari jam 9 sampai sekitar jam 1 sekolah, kemudian pulang 1 jam perjalanan, nyampe rumah jam 2, jam 3 kita harus kerja part-time lagi untuk nyebar koran sampai jam 5 sore. Dan itu capek, kita buat istirahat, udah waktu kita tinggal malam itu aja. Jadi kita hanya punya waktu luang itu antara sekitar jam 6 sampai jam 9 malam aja. Setelah itu jam 9 ke atas pasti dibuat untuk tidur, karena jam 1 malam harus kerja lagi. Ya begitulah susahnya. Kita harus menghadapi hujan, badai, dan bahkan salju waktu itu. Dan aktivitas itu aku lakukan setiap hari tanpa mengeluh kesah, sampai akhirnya aku bisa kerja nih di Jepang sekarang. Jadi begitu ceritanya. Untuk kalian yang ingin ke Jepang, semoga 3 info cara ke Jepang tadi bisa berguna untuk kalian. Yang pertama, beasiswa kuliah. Kalian harus punya prestasi dan pintar untuk bisa mengalahkan saingan-saingan kalian dari seluruh Indonesia. Yang kedua, magang. Kalian harus punya keterampilan dan rajin-rajin cari info tuh lowongan magang di Jepang. Dan juga kalian harus punya otot. Tapi untuk cara yang kedua ini, setelah kalian selesai program magang, kalian harus pulang ke Indonesia untuk menerapkan apa yang kalian pelajari di Jepang. Jadi untuk kalian yang pingin selamanya tinggal di Jepang, atau pingin lama banget tinggal di Jepang, saya tidak merekomendasikan cara yang kedua. Yang ketiga, beasiswa khusus. Atau kita kerucutkan aja, beasiswa Asahi Shimbun. Atau perusahaan koran yang lain, seperti Yomiuri. Atau coba kalian cari aja deh di internet. Karena kemungkinan akan ada perusahaan-perusahaan lain yang mau mengeluarkan beasiswa untuk orang-orang asing yang ingin belajar di Jepang. Program beasiswa seperti ini saingannya sedikit, tapi cari infonya nih agak susah.
Jadi kita harus jeli mencari info beasiswa ini, entah itu dari internet atau dari teman atau dari mana aja. Oke, segitu aja singkat cerita dari saya. Seperti di video sebelumnya, kita akan akhiri video ini dengan late post.